kayak obat ya kan, kayak tempat saya healing, stress rilis saya ya kan. Tadinya ibu rumah tangga di dalam rumah aja bayangkan, cuman ke kebun untuk ngebersihin sedikit daun-daun kering itu udah seneng rasanya. Dari kebun ini mudah-mudahan kami sekeluarga bisa mandiri pangan, juga menginspirasi buat saudara dan tetangga. Walaupun kita seorang ibu rumah tangga yang kata orang nggak kerja, nggak punya apa-apa, nggak ada yang dibanggakan. Nah, dengan berkebun saya bermanfaat buat orang lain. Halo, Assalamualaikum. Saya Ian Desi, seorang ibu rumah tangga, mempunyai anak 4. Kesibukan saya ngurus anak dan suami, juga mengurus rumah dan juga ngurus kebun ini. Pada dasarnya saya memang suka sama tanaman. Dulu saya suka tanaman hias, saya menanam tanaman hias. Waktu saya ngontrak, saya pindah kontrakan, saya juga membawa tanaman itu ke kontrakan yang baru. Nah, kemudian pada zamannya pandemi itu ya, orang-orang pada menanam sayur di depan rumahnya. Mereka pada sukses walaupun di lahan yang terbatas. Nah, dari situ saya tergerak hati untuk menanam tanaman sayur juga di depan rumah untuk kebutuhan dapur saya. Halo teman-teman, walaupun saya seorang ibu rumah tangga, saya juga aktif berkebun. Ini kebun saya lumayan rimbun loh. Nih, saya pakai sistem keyhole garden ini. Jadi keranjang sampah ada di tengah-tengah bundaran bedengan. Saya sampahnya masukin, kemudian saya tutup kembali dengan tanah. Keyhole garden ini adalah sistem di mana kita membuat lingkaran, kemudian di tengah-tengahnya ada keranjang kompos. Keranjang kompos ini fungsinya untuk kita menyimpan kompos di sini, menyimpan limbah dapur ke sini, kemudian sistemnya seperti kita mengkompos di tempat yang lain atau di misalnya di kompos tumpuk seperti itu. Tapi ini lebih efektif menurut saya. Karena apa? Ketika kita mengkompos, kemudian kita tambahin air lindi ataupun air sisa cucian beras gitu, air cucian beras, maka ini nanti tanamannya akan mendapatkan air lindi secara langsung. Jadi ini kompos akan perlahan terdekomposisi, kemudian air lindinya akan menyebar ke sekitar tanaman yang ada di sekitar ini. Jadi tanamannya yang ada di sekitar ini insya Allah pasti akan subur seperti itu. Ada bolongan di sini, di samping, di sekelilingnya sampai sini. Kemungkinan nanti kalau misalnya dinaikkan tanahnya akan saya tambahin misalnya kohe, media tanam tambahan, nanti kemungkinan akan mencapai seperti ini. Mungkin bedengannya akan ditingkatkan, nanti akan semakin subur tanah yang ada di sekitar ini. Nah teman-teman, di kebun ini sebenarnya asalnya tanahnya seperti ini. Belum gembur ya teman-teman, jadi ini tanah merah. Jadi ketika musim hujan dia becek banget. Ketika musim kemarau dia itu gersang banget ya, keras banget seperti itu. Jadi dia tidak menyimpan air.
Jadi saya kalau yang sebelah sini sudah saya benarkan ya, sudah saya benahi, sudah saya benerin tanahnya dengan saya menambahkan kohe, menambahkan sekam seperti itu. Dan saya usaha ini di sini juga walaupun tanahnya belum saya gali, belum saya gembur-gemburkan, saya tetap menambahkan daun kering. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga kelembaban tanah supaya tanahnya tetap lembab dan menjadi gembur ya di bawahnya gitu. Jadi tidak keras. Tanah yang subur itu harus gembur, harus poros, harus dapat menyimpan air. Dapat menyimpan air kita bisa menambahkan dengan arang sekam seperti itu. Kalau untuk keporosan kita tambahin sekam, bisa sekam mentah, bisa sekam bakar. Oh, kalau ide konsep berkebunnya saya suka lihat ini ya media sosial. Konsep kebun saya pakai sistemnya organik. Selain murah juga sebenarnya asal mau aja ya, asal mau capek aja sebenarnya. Kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Misalnya daun kering ini, saya tidak buang. Ini bukan sampah, tapi ini adalah nutrisi buat tanaman. Jadi sebenarnya tanaman itu bisa memupuk dirinya sendiri ya kan. Dari tanaman yang jatuh, kemudian dia menjadi lama-lama lapuk dan akan menjadi nutrisi bagi tanaman dari situ. Ini saya mencabut rumput ya teman-teman. Karena berkebun saya pakai sistem organik, jadi rumput tidak saya basmi dengan bahan kimia, makanya rumput pun tumbuh subur ya. Saya cabut karena mengurangi pandangan ya kan, biar lebih rapi kebunnya. Juga rumput ini nanti akan menjadi sarang buat siput-siput di sini. Seperti itu. Sebenarnya rumput ini bisa disebut gulma, bisa juga bermanfaat untuk di kebun kita. Potongan rumput ini bisa dijadikan mulsa untuk bedengan. Kemudian ini juga bisa masukin ke kompos, nanti akan menjadi tambahan media tanam. Bisa juga untuk pakan ayam. Selama ini saya juga ambil rumput ini, kemudian saya kasihkan ke ayam, karena ayam juga suka rumput. Karena kebun ini lumayan luas untuk diurusi sama saya, untuk dicabutin kan gak mungkin ya. Makanya untuk di beberapa lokasi saya pakai weed mat. Awal mula dukungan keluarga ya mereka senang-senang aja. Apalagi kalau udah melihat kebunnya, oh rapi, oh bagus, oh estetik, kata anakku yang pertama. Seperti itu. Oh nggak ada yang komplain karena saya bisa membagi waktu ya. Misalnya pagi-pagi setelah menyiapkan sarapan, terus anak yang terakhir sudah disuapin, sudah dikasih makan, ya udah saya di kebun. Seperti itu. Nanti itu tidak terasa waktu berlalu sampai kira-kira jam 9:30. Oh, waktunya saya masak untuk makan siang. Jadi tidak terganggu. Dan saya ke kebun lagi nanti di sore hari. Seperti itu. Ini kayak obat ya kan? Kayak tempat saya healing, stress release saya ya kan. Tadinya ibu rumah tangga di dalam rumah aja bayangkan. Yang ngeberesin rumah, yang seperti itu berulang-ulang pasti akan ada kejenuhan. Setiap hari rutinitas yang berulang pasti akan mumet ya kalau di dalam satu ruangan terus. Akhirnya keluar rumah jadi saya fresh gitu. Cuman ke kebun untuk nengokin aja, cuman untuk ngebersihin sedikit daun-daun kering itu udah seneng rasanya.
Sekarang ini di sini ada cangkang telur. Saya mau haluskan. Ini cangkang telurnya sudah dibersihkan ya dari sisa-sisa telur, kemudian sudah saya jemur dan kemudian mau saya haluskan untuk mulsa bagi tanaman. Ini fungsinya untuk bisa menghalau hama dari siput. Seperti itu. Jadi kan siput permukaannya halus, jadi kalau kena ini dia nggak mau, dia akan mundur ya. Gitu. Udah nih teman-teman, sampai segini aja ya tingkat kehalusannya supaya siput tidak datang ke tanaman ya. Jadi ada sedikit tekstur kasar-kasarnya. Berkebun secara organik itu mudah loh teman-teman, mudah dan murah. Jadi kita memanfaatkan barang-barang yang ada aja di dapur kita. Misalnya bawang putih ini, kulit bawang, ada juga kulit pisang buat kompos dan lain-lain. Ya, ini air bawang ya, kita saring di sini. Kita masukkan ke sprayer. Tadi sebelumnya ada air sedikit ya di sprayernya. Kemudian kita tutup. Saya nggak ada background. Dulu waktu saya kecil, pernah pengen ikut ke kebun bersama Umi. Kata Umi, udahlah belajar aja cina. Gitu. Jadi, kok nggak boleh sih berkebun? Gitu. Jadi awal mula berkebun itu ya ketika saya sudah menikah. Jadi pengen ada hiasan-hiasan kecil di depan kontrakan. Seru gitu ya, ada hijau-hijau. Ya dari situ aja suka banget tanaman. Gitu. Bagi orang mungkin, tanaman barala gitu ya. Berantakan rumah, tapi bagi saya itu hiasan yang hidup ya. Ya, secara organik itu berat ya sebenarnya, lama. Tanaman itu tumbuhnya lama, tumbuh montok suburnya itu lama. Beda dengan yang instan gitu ya. Jadi harus pelan-pelan tumbuh. Tapi secara organik bagusnya untuk tanah. Jadi tanahnya itu terjaga nutrisinya, jadi nanti tidak keras seperti itu. Jadi secara organik itu misalnya kita mengolah tanah ya kan, kita kasih kohe, kasih sekam, perlahan-perlahan, jadi tidak diganggu, tambahin daun kering terus aja seperti itu, kasih mulsa, lama-lama akan semakin baik seperti itu tanahnya. Capek tapi seru. Gimana ya saya bilangnya ya kan, kalau orang-orang juga nanya, kok rajin Tete, kok Tete Desi mah rajin segala ditanam. Seru, seneng soalnya ya. Apa ya, capek iya ya, capek tapi capek fisik ya Bu, capek fisik tapi happy di hati. Jadi kalau udah lelah gitu misalnya tiduran, seneng. Jadi akhir-akhir ini saya merasa happy terus gitu, senang terus seperti itu. Happy-nya ketika melihat kebun ya kan, sejak awal mereka tumbuh aja udah bikin happy. Misalnya lihat tanaman tumbuh tunas, seneng. Lihat tanaman ini merambat, seneng. Lihat berbunga, berbuah dan bahkan panen, luar biasa rasanya.
Nah, teman-teman, ini adalah area saya menyemai benih. Di sini ada kangkung yang usianya kira-kira 2 mingguan. Ini juga ada terong, nanti akan saya pindah tanamkan. Kemudian di sini juga saya meracik media tanam. Di sini saya menanam sawi di sini, memindah tanamkan sawi di sini, ternyata media tanamnya belum matang. Nah, sekarang insya Allah saya bismillahirrahmanirrahim saya akan menanam kemangi. Ini ditutup sedikit ya untuk media tanam kemanginya supaya tidak kelihatan sama burung. Di sini banyak sekali burung, nanti dipatokin burung, nanti habislah kita sewean kemanginya. Nah, setelah ini saya mau meracik media tanam. Nah, teman-teman, untuk media tanam saya menggunakan kohe. Ini adalah kohe kerbau yang sudah fermentasi. Kemudian ini ada kompos, komposnya sudah matang, terlihat matang. Ini sudah tumbuh tanaman-tanaman kecilnya ya. Dan ini adalah sekam, sekamnya sekam bakar. Kalau untuk kebutuhan kita kan nggak harus tumbuh maksimal banyak langsung gitu. Sebenarnya lebih baik organik karena kan kita untuk menjaga tanah, untuk menjaga lingkungan. Kalau untuk dijual, untuk bisnis, ya boleh saja mungkin konvensional, karena kan dia targetnya adalah pasar, targetnya untuk menjual. Sementara kita, kebutuhan dapur kita seberapa sih gitu kan. Makanya lebih baik organik aja, kita berkebun secara perlahan. Kita gunakan limbah dapur, kita gunakan apa yang ada di sekitar kita. Misalnya cabutan rumput ini kita kumpulin, jadiin kompos. Kita limbah dapur habis iris-iris sayuran, sisanya yang tidak dimasak kita taruh di kompos. Itu sebenarnya menekan biaya juga. Kalau konvensional kan pasti harus ada beli pupuk, harus menyiapkan media tanam yang lebih subur lagi yang seperti itu. Nah, teman-teman, ini media tanamnya sudah jadi. Saya masukkan ke polybag untuk memindahkan nanti tanaman terong. Nah, saya pakai polybag yang sudah dipakai ya, kita pakai ulang, tidak apa-apa. Ini kan masih bagus. Memakai bahan organik ini kan memang ya kan kita memakai kohe. Kohe ini kan bau sebenarnya kalau belum fermentasi, belum matang. Kalau sudah fermentasi, kohe ini sudah tidak bau ya teman-teman. Terus juga pakai kompos. Kompos itu kan limbah dapur yang sudah membusuk. Pada proses pembusukan memang bau. Tapi kalau sudah menjadi kompos, dia sudah menjadi tanah dan sudah siap ditanami, itu sama sekali tidak bau. Nah, saya memegang tanah ini, grounding dengan tanah ya. Ini rasanya adem ya bagi saya. Saya mengaduk tanah itu asik-asik aja ya. Beda dengan rutinitas kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Kadang-kadang kita merasa jenuh ya kan. Misalnya nyetrika yang lama duduk, itu sangat membosankan. Tetapi kalau untuk meracik media tanam, kemudian menanam tanaman, kemudian tanaman itu tumbuh, rasanya senang sekali. Ternyata kita bisa berkarya ya teman-teman. Dan juga bisa mengobati diri saya sendiri. Melihat hijau-hijauan itu membuat hati rasanya adem sekali. Bahagia rasanya. Media tanam sangat penting, dia adalah faktor utama untuk kesuburan tanaman. Dia adalah rumah bagi tanaman untuk tumbuh, dia mencari makan, dan lain-lain. Saya kan orang kampung, saya lahir dari kampung. Di depan rumah tanah luas, di belakang rumah sawah tidak dimanfaatkan. Nah, mudah-mudahan dengan saya ngonten ini, saudara saya, keluarga saya terpacu
terinspirasi untuk berkebun juga, minimal nanam cabai. Karena dulu saya terngiang-ngiang, ada kakak ipar saya pulang kampung ke rumah saya, nyari jahe, nyari kunyit, kok teu aya. Masa di kampung nggak ada tanaman herbal, tanaman bumbu, ya kan? Makanya mudah-mudahan dengan saya konten, dengan saya berkebun, saya mau mengajak teman-teman dan saudara saya untuk berkebun juga. Minimal apotek hidup, minimal bumbu dapur ada gitu. Dari kebun ini mudah-mudahan kami sekeluarga bisa mandiri pangan, juga menginspirasi buat saudara dan tetangga yang punya lahan di depan rumah atau di belakang rumahnya yang lebih besar mungkin dari sini. Mudah-mudahan mereka tergerak hatinya untuk menanam juga. Walaupun kita seorang ibu rumah tangga yang kata orang nggak kerja, nggak punya apa-apa, nggak ada yang dibanggakan. Nah, dengan berkebun saya bermanfaat buat orang lain.